Al-Haj Husni Kamil Jailani MPG. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya yang jawab salam pasti masuk surga. Yang tidak jawab, saya tidak tahu itu masuk surga atau masuk mana. Biar sama-sama kita masuk surga semuanya. Saya salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita yang hadir di sini dan yang mendengarkan masuk surga. Amin Allahumma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram Akhina Al-Karim Al-Ustaz Al-Haj Abdul Somad LCMA, yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati teman-teman rombongan dari IKAD, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Alhamdulillah. Saya dengan beliau ini tidak merasa dengan siapa-siapa, Masya Allah. Beliau ini sudah disematkan oleh Bapak Kiai Hasan Abdul Sahab sebagai keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor. Beliau ini sebagai anggota IKBM kehormatan yang luar biasa. Dari sejak tahun 1926, beliau inilah yang keempat mendapatkan sebuah kehormatan, yaitu anggota IKPM di seluruh Indonesia. Baru 4, yaitu Ustaz Abdul Somad yang keempat. Alhamdulillah. Berarti kalau gitu Ustaz Abdul Somad ini saudara kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Maka kita alhamdulillah beliau bisa hadir di sini, Masya Allah. Jazakumullah Ustaz. Saya kadang-kadang terharu betul, Masya Allah. Saya terharu betul. Kami mengajak orang desa untuk bersilaturahim. Kemungkinan menurut logika tidak mungkin Ustaz Abdul Somad akan datang ke sini. Tapi saya selalu berkata kepada diri saya, sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas akan menghasilkan sebuah keikhlasan yang dahsyat. Karena itu datang dari lubuk hati yang dalam. Kami pun waktu itu tidak banyak berharap kepada beliau bisa datang ke Gontor 10, karena beliau sudah datang ke Gontor Pusat. Namun kami khawatir yang ada di beliau Gontor 10 itu santrinya ribuan, santrinya puluhan ribu, ternyata santrinya cuma 150. Maka yang hadir di sini alhamdulillah, ini siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi Ustaz, yang kami undang untuk sholat berjamaah subuh. Dan insya Allah barang siapa yang sembahyang subuh maka dijamin oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Somad dengan rombongan. Masya Allah, rombongan beliau datang jauh dari Pekanbaru, semuanya jadwal di cancel untuk Gontor 10 dan untuk Desa Teladan. Alhamdulillah, Allah yang hanya bisa membalas itu. Allah yang hanya bisa membalas. Masya Allah, saya tidak bisa ngomong banyak, karena biar beliaulah yang berbicara lebih banyak kepada kita, memberikan tausiah, wejangan, pengalaman, wawasan, sehingga kita ini terbuka, sehingga ini kita betul-betul terbuka, sehingga kita ini betul-betul cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Sunnah Rasulullah SAW. Namun tentunya kami mohon maaf dari segi pelayanan, dari anak-anak, kemudian dari sajian dan sebagainya, kami mohon maaf kepada Al-Ustaz
kemudian juga rombongan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah Ustaz, Allah berikan kekuatan kepada antum, kesabaran. Masya Allah, manusia itu tidak akan selesai dari berbagai macam permasalahan. Pasti manusia ini membawa masalah masing-masing. Yang paling jangan adalah kita membuat masalah. Nah inilah, mudah-mudahan beliau kuat, kemudian juga beliau disehatkan oleh Allah, sehingga 10 tahun, 2 tahun, atau 1 tahun, 15 tahun bisa datang lagi ke Gontor 10 insya Allah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini aja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dan rombongan. Tentunya kami sebagai sahibul bait mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tolong didoakan pondok ini mudah-mudahan betul-betul menjadi Ka'batul Qusad. Mudah-mudahan pondok ini maju, berkembang, dan seluruh pondok-pondok pesantren daerah-daerah yang ada di Aceh tidak berkembang. Mudah-mudahan diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini aja dari saya. Kami mohon kepada Ustaz, kepada anak-anak ini, kepada kami semuanya, apa yang perlu Ustaz sampaikan, sampaikan kepada kami Ustaz. Terserah Ustaz, bebas insya Allah, bebas. Saya kira ini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah anda kami tercinta Al-Ustaz Haji Husnika Menjengan MAG. Semoga dengan sedikit kata-kata pembukaan memberikan kepada kita wawasan dan nasihat yang bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh cantik si bunga melati jadi hiasan di depan rumah. Cukup indah suasana pagi ini mendengarkan Ustaz Abdul Somad untuk berceramah. Dan untuk mengkaji tema ini lebih meluas lagi dan lebih mendalam lagi, mari kita simak ceramah agama oleh Ustaz Abdul Somad LCMA. Kepada ayahanda tercinta, waktu dan tempat kami haturkan. Dari Pak Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra'isul Jalasah Al-Mukarram Mudirul Ma'had, awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman mutalazimaini ala habibina Muhammad SAW alladhi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Tashilan li wa tafhiman lakum. Sa'atiku bil lughatil Indonesia. Itu muqaddimah muhadarah yang kami hafal dulu kelas 1. Sampai hari ini masih melekat di atas kepala, masih lagi bisa lancar diucapkan. Begitulah kata pepatah, At-ta'allum fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Kalau dihafal waktu kita kecil, waktu usia emas, waktu otak kita masih kuat nangkap, seperti memahat di atas batu. Ambil pahat, ambil martil, pukul ke atas batu, tertulis Gontor 10. Tapi kalau sudah tua, kan-naqshi 'alal ma', menulis di atas air, tulis hilang, tulis hilang, tulis hilang. Ustaz nyindir orang tua? Enggak, saya sekarang mau ngapal nama orang pun payah. Mengingat yang 3 ini sudah 2-3 kali diulang-ulang. Kiai Husni Kamil Jailani. Kadang-kadang bos mau diucapkan Kamil Husni Jailani. Ingat nama pun payah. Oleh sebab itu maka adik-adik itu sekalian, beruntunglah bisa menancap pendidikan di Gontor 10. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Jadi waktu turun dari masjid, kata Ustaz Nazar di sebelah saya, Ustaz Somad, tengok sendalnya, wairu maktub isi, di sendal tak ada tulis nama.
Beliau mengingatkan dulu waktu di pesantren, kalau turun dari masjid kita tidak akan pakai salah sendal karena nama tertulis di sini Somad. Sudah ditulis pakai spidol, ujungnya disayat pakai pisau silet, pakai gembok lagi. Kenangan-kenangan itu walaupun sudah keluar dari pesantren 20-30 tahun yang lalu, tapi masih melekat di kepala. Maka buatlah kenangan-kenangan dalam hidup yang kira-kira nanti setelah tua akan menjadi kenangan yang baik. Di antara kenangan yang baik itu adalah kenangan-kenangan di pesantren. Muhadarah penting. Ustaz Somad hari ini ceramah menghadapi antara di stadion 100.000 orang dengan santri di kelas 20 orang sama. Kenapa? Karena bekat latihan muhadarah. Walaupun dulu waktu muhadarah itu Masya Allah sudahlah capek dari pagi, muhadarah pada asar petang, macam-macam trik yang dilakukan kawan-kawan supaya tidak ikut muhadarah. Yang pertama, naik ke atas asrama tidur. Lemari kami dulu panjang, dari triplek, lemari 1, lemari 2, lemari 3, lemari 4. Ada saja yang cerdas punya ide, digergaji dalam lemari, bisa tidur, 3 lemari bisa tidur. Kawan-kawan itu sekarang sudah jadi orang-orang hebat terpandang. Nanti kalau saya sebutkan merusak kode etik jurnalistik. Tapi jangan gara-gara ini nanti lemari kalian gergaji. Apa tujuan muhadarah itu? Supaya bisa mengungkapkan isi hati di depan orang banyak. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati, diciptakan lidah supaya bisa mewakili suara hati. Innal kalama, sesungguhnya kalam, la fil fuadi, letaknya di dalam hati. Ustaz, hati itu bahasa Arabnya kan kolbu. Kolbu itu bahasa Arab ini. Kalau Ustaz, fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad tidak pernah berdusta atas apa yang dia lihat. Kalau masih berbolak-balik, qalbu. Taqallabat wa tazakkazak. Qalbu masih berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu. Tapi kalau sudah tenang, istiqrar, disebut dengan fuad. Makanya orang-orang tua itu tenang. Kalau ada pengajian sering tengahnya tidur. Jadi kalau masih anak muda masih gelisah, matanya masih kemana-mana. Qalb. Innal kalama, kalam, kalimat itu letaknya di mana? Bukan di mata, bukan di telinga, bukan di otak. Innal kalama la fil fuadi, letaknya dalam hati. Wa innama ju'ila lisan, diciptakan Allah lisan, lidah, alal fuadi dalila, supaya bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Makanya ketika mau sholat, ikhtilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Dalam mazhab lain cukup dalam hati saja, Allahu Akbar. Kenapa begitu? Kata Imam dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal 911 Hijrah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah dalam qalbu. Tapi dalam sebagian pendapat mazhab Syafi'i diucapkan lidah. Usolli fardhu subhi raka'atain. Ustaz tadi waktu sholat ucapkan di lidah atau di mulut? Di mulut atau di hati? Saya ucapkan di mulut. Usolli fardhu subhi. Walaupun niat itu bukan itu. Niat itu bukan usolli fardhu subhi itu. Niat itu di dalam, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berhuruf, di dalam. Itulah niat. Allahu Akbar. Tapi kadang niat kita ini kalau tidak diucapkan di mulut berbolak-balik. Bagi saya pribadi, mungkin tadi habis buka HP, habis ngobrol, habis di jalan cerita, habis melihat orang, melihat dinding, melihat tiang, lalu rusak dalam hati, angkat tangan langsung Allahu Akbar, berkata-kata dalam hati. Ini sholat subuh apa sholat subuh? 2 rakaat atau 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan yang dalam hati, maka dilafazkan di mulut supaya hati tidak berkata-kata. Hai Abdul Somad, ini sholat apa? Usolli fardhu subhi. 4 rakaat apa 2 rakaat? Rakaatain. Adaan apa qadaan? Adaan.
Jadi imam apa jadi makmum? Imaman. Karena disuruh murid. Lillahi ta'ala. Jadi sebanyak apapun kitab yang kau baca, dari mulai qiraah rasyidah sampai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, kalau tidak bisa kau ungkapkan dengan lidah, maka apa gunanya? Oleh sebab itu rajin-rajin muhadarah, melihat teknik cara muhadarah, berbicara di depan orang latihan. Saya hadir dengan mata kepala sendiri diundang ceramah oleh mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata. Anak KKN semester 7 mau habis semester 8, sebelum nulis skripsi KKN dulu. Pembawa acara mahasiswa KKN bersama rombongan safari bupati. Apa kata mahasiswa itu ngomong dia? Bapak. Bukan ngejek, tapi mau menunjukkan betapa kalau tidak dilatih bicara di depan orang banyak ini, walaupun sudah lebih umur 21 tahun, walaupun sudah kuliah 6 semester, masuk semester 7, tapi menghadapi orang banyak, grogi, keluar keringat dingin sebesar langsat, keringat jagung lagi. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, tadi pengacara bahasa Malaysia artinya pembawa acara. Tadi pembawa acara, Mr. of Ceremony, Raisul Jalasa mengatakan ada bahasa yang harus saya perbaiki. Kalau keliru saya luruskan. Kepada ayah anda, janganlah panggil ayah anda, abangnya. Beliau penghormatan dipanggil ayah anda. Saya manggil adik-adik, kenapa? Karena saya menganggap kalian adalah adik saya. Kenapa adik? Karena saya pesantren gak tamat. Jadi saya kakak kelas abadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ananda, adinda, saudara-saudari, maka yang sudah berada di pondok pesantren, coba jalan-jalan ke Banda Aceh, ke Medan, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang. Lihat di lampu merah, anak-anak pakai baju compang-camping, morat-marit, sampai resleting depan pindah ke belakang, diikat pakai tali plastik. Saking inginnya sekolah, mereka meleleh air matanya, bawa koran, bawa bakwan, bakpao di tepi pagar sekolah. Dia ingin betul sekolah, gak ada uang mau sekolah. Maka yang sudah dikirim orang tua ke pondok pesantren, ke daerah, syukuri nikmat. Ini kadang banyak yang dikirim di pesantren, sore-sore sebelum masuk ke masjid, duduk di bawah pohon kayu, merasa menyalahkan orang tua. Jangan-jangan saya ini anak yatim piatu, kenapa dibuang di sini? Akhirnya mulut kenal, masuk setan. Syukuri nikmat berada di pondok pesantren. Belajar di pesantren bukan anak yatim, berada di pesantren bukan anak yang dibuang. Berada di pesantren adalah kehormatan dan kemuliaan. Bagi saya, Al-Mukarram Al-Ustaz Husni Kamil Jailani MAG, tidak ada bedanya berceramah di depan 150 santri dengan 150.000 jamaah di stadion. Kenapa? Karena kalau sudah di-upload di YouTube, penontonnya sama banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi lengkap dari segala arah, ada yang dari kanan, ada yang dari depan, ada yang dari kiri, ada dari tawar dari atas. Pas saya ceramah, hilang ya. Lalu bacakan doa tawar. Ya ayyatuhan nahlu dukhulu masakinakum. Itu kan doa semut Pak Ustaz. Ya tawar masuk juga. Hai tawar-tawar, masuklah kalian ke sarang kalian. Akhirnya masuk itu. Setelah itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, isi kepala dengan ilmu, tapi belajar bagaimana cara mengungkapkannya. Dulu kami kalau muhadharah itu mesti nanya ke kawan, tadi aku tadi salah nggak ngomong? Oh, kau dari awal sampai akhir salah dulu. Sekarang kita bisa menegur diri kita sendiri dengan cara menonton diri kita. Ambil HP, ambil ranting-ranting kayu, ikat pakai karet.
letakkan. Di belakang ada pohon-pohon jagung, letakkan. Tadi kan nggak boleh pakai HP Pak Ustaz. Pas orang tua datang mudik hari Sabtu hari Ahad. Dulu kami waktu di pesantren, hari Sabtu hari Ahad itu hari yang paling mengembirakan. Karena santrinya 1.800 laki-laki semua. Jadi hari Ahad itulah hari bisa melihat perempuan. Walaupun yang datang nenek-nenek. Pas hari libur, ayah datang, ibu datang, pinjam HP-nya sebentar. Susah kalau mau beli tiang, nggak apa-apa, ikatkan ke batang sapu. Carikan, ngomong bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara di mana pun berada. Masalul mu'minin ka masalil asjar. Perumpamaan orang beriman seperti sebatang pohon kayu. Kalau akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya ke atas, angin puting beliung datang, dia tidak akan patah. Jangan seperti pohon toge. Ikunya habis menjadi sampah dan kotoran. Like and share. 1 menit masukkan ke Instagram, upload ke Instagram, 2-3-nya pinjam lagi HP-nya. Ya mak, coba tengok HP. Loh kok nggak ada yang like? Rupanya nggak ada friend. Artinya apa? Kita bisa menegur diri kita sendiri dengan rekaman-rekaman yang ada. Ustaz sendiri Ustaz lihat itu rekaman ya. Setelah direkam, diupload, saya tonton saja. Oh, ternyata dari tadi matanya cuma ke satu arah. Sementara dia mati harus melihat ke sana. Dari salam itu dia sudah lihat kemana arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus begitu. Ini ada orang ceramah salamnya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau nggak melihat orang? Kau lihat grogi Pak Ustaz. Yang dilihat itu orang jangan biji matanya, dan lihat itu pecinya. Kan kau tengok matanya, tengok mata dia lebih tajam cium kita. Ceramah itu jangan tengok mata orang, tengok pecinya. Jangan pula tengok ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ujung peci itu. Walaupun nanti di rekaman nampaknya sepertinya mata kita menengok ke depan, tapi sebelumnya tidak. Kalau saya lihat mata mereka, oh grogi saya. Gimana nggak hilang bahan kita yang dilihat siapa? DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, ada di sini. Tak perlu saya kenalkan, dia lebih terkenal daripada saya. Dia punya kantor, saya tidak. Dia punya gaji tetap, saya tidak. DPD kentutnya jadi bayar. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kebanggaan kita hari ini. Nah, siapapun kita, jadi apapun kita pasti dituntut untuk bicara. Jadi kades Pak Kecil dari mana? Bicara depan orang banyak. Jadi pimpinan pesantren, bicara di depan santri. Jadi anggota legislatif, parlemen kantornya, parle artinya bicara. Parlemen tempat orang bicara. Makanya kalau ada anggota parlemen tidak bicara, makan gaji buta, makan haram. Parler dari bahasa Prancis. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Loh, bisa Ustaz bahasa Prancis? Itu saya apa? Nah kalau ketemu sama orang di Maroko, pasti dia ngajak bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Maka kalau dia nanya, bonjour, je ne parle pas français. Bonsoir, je ne parle pas français. Parle, bicara. Oleh sebab itu belajarlah bicara. Al-insan haywanun natik. Haywan, makhluk yang hidup, natik, yang pandai berbicara. Tapi bicara kita mesti berdalil. Untuk tahap-tahap awal dalilnya nggak usah hebat-hebat dulu. Sebagaimana yang dikatakan dalam mahfuzat, man jadda wajada, man sara ala darbi wasala, man sabara zafira. Masih ingat kelas 1? Nah, oleh sebab itu maka isi bicaranya itu apa? Mahfuzat, hadis, ayat Quran paling tinggi. Setelah ayat, hadis. Setelah hadis, kata-kata ulama. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kelas 1. Ustaz kok hafalnya mahfuzat sama yang kelas 1 aja? Karena dulu sampai cuma kelas 1.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihafal ini ayat, dihafal ini hadis, dihafal kalam ulama, dihafal mahfuzat kata-kata hikmah, lalu kemudian latihan untuk mengungkapkan, membicarakannya, dan jangan lupa ditulis. Nah, kalau tidak ditulis, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil ibalil wasiqat. Kelas 1. Hafal itu semua sampai mati kita tidak akan hilang. Tajwid dihafal juga. Sibzasana kabdada saksun qab sama butayyiban zikri tuqan wa zaliman tibtum masul rahman ka muslim dani amdak azan dan zur syarifan bin karam. Diulang berkali-kali. Pas mau makan ini baca. Tidak lagi bacaan doa sarapannya Allah mau barik lana. Tibtum masul rahman ka muslim dani amdak azan dan zur syarifan bin karam. Sampai kalau diundang nanti pulang, mana tahu balik kampung disuruh baca doa. Ini dari pesantren, silakan baca doa. Tim semua rahman tim dasana kamzada saksun qab sama tum thayyiban zikri tu qad dengan amin. Kita tidak mengucapkan yang tak lain. Kalau dihafal itu dari kecil sampai tua tidak akan bisa. Saya walaupun beberapa kali tua kali, ya itu. Apalagi kalau kita sampai mati, sampai nanti mau mati pun bisa jadi mengucapkan itu. La ilaha illallah. Tidak sana. Thayyiban, kekallah abadi engkau dalam thayyiban kebaikan. Thayyiban, zid fi tuqan. Kalaupun mau zid tambah tuqan, tambahlah ketakwaan. Kalimat yang baik-baik, bukan kalimat yang tak baik. Maka selama di sini kadang-kadang usaha seperti video orang tidak susah kenapa? Tapi di sini dulu lagi yang nama Rasulullah itu buka tutup, begitu. Tak juga hafal. Ada sih. Ada tanah lapang, suasana sejuk, pohon kayu ada. Apa juga? Tak juga hafal. Ada juga. Tak juga hafal. Lompat keluar. Jadi gontor 10 ini Masya Allah tertulis besar-besar di depan. Kau gontor apa yang kau cari? Langsung dijawab sama Ustaz rombongan kami kemarin. Kau gontor siapa yang kau cari? Kiai Husni Kamil Jainal. Apa yang mau dicari selama ini? Mencari ilmu-ilmu, mencari bagaimana cara menyampaikannya. Karena di antara sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh menyampaikan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikan ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang turun kepada engkau. Maka Nabi menyampaikannya lewat khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar, Nabi berceramah, tapi tidak semua disampaikan lewat lisan, ada yang disampaikan lewat tulisan. Maka menulislah. Saya malu kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, diberinya buku kenang-kenangan 3 jilid tebal, bukan dari ayat Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi dari khatarat, lintasan-lintasan hati dan pikiran seorang kiai. Apa judul bukunya? Hakadha. Dalam bukunya Allamat Nil Hayah, begini hidup mendidik saya. Baca itu. Sebelum pulang berbisik Ustaz Jabal Alam Sah Nasution, kawan kami di Mesir dulu. Ini buku dalam sekali maknanya, karena itu adalah kata-kata kalimat lintasan dari pikiran dan hati seorang yang soleh, orang yang makan halal, orang yang 40 tahun lebih, setengah abad mengabdikan ilmunya, mengabdikan dirinya untuk mendidik para santri. Bukunya berjudul Allamat Nil Hayah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah. Tadi malam saya juga mendapat buku dari Al-Mukarram Tengku Habibi bin Profesor Dr. Muhibbuddin Wali bin Syekh Mudawari, salah satu wali di bumi Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Mereka mesti menulis. Syekh Wali menulis, Profesor Muhibbuddin Wali menulis, anak beliau Tengku Habibi menulis, dan saya dapat bukunya. Malunya mereka ngasih buku, kita nggak ngasih apa-apa.
Masya Allah, tabarakallah. Ustaz kan punya buku Pak Ustaz. Buku saya itu hanya kopi pas dari pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Makanya kalau orang berilmu baca buku saya, dia tanya, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Abdul Somad aina? Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makanya anak-anak, adik-adikku sekalian, baca buku, hafal, sampaikan dengan dua cara. Pertama, sampaikan dengan cara muhadarah. Yang kedua, sampaikan dengan cara tulisan. Ustaz Somad kasih tausiah subuh ini 1 menit. Start jam 6, selesai jam 7. Habis 6.25 baru pembahasan yang pertama. Pertama, manfaat muhadarah. Kita lanjutkan yang kedua. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat dia terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Saya masih ingat dulu keterpaksaan di pesantren. Mudabbir mengambil sajadah. Kok. Pertama yang dipukulnya lemari. Kok. Tak juga ada yang bangun langsung ke muka kita. Kok. Mudabbir kami dulu. Mudabbir di Gontor 10 baik-baik. Mudabbir kami dulu. Saya masih ingat dua wajahnya. Dia ngundang saya sekarang nggak mau saya datang. Ustaz tentangnya, ingat aja sih. Kelas 5 mudabbir, kelas 6 ngajar di kelas. Masya Allah, tabarakallah. Luar. Oleh sebab itu bangun pagi ini, Masya Allah, apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umat ini di waktu pagi. Siapa yang paling bangun pagi, dia yang paling banyak dapat berkah. Doa Nabi SAW. Oleh sebab itu bangun pagi kita sudah terbiasa. Gimana nggak terbiasa bangun pagi? Suara kuat-kuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk ke telinga. Bangun, mandi segar. Mandi pagi itu bagus. Sudah dingin Pak Ustaz, ya dingin lah. Kalau panas teh manis. Siram dah. Biar supaya jangan kaget terkejut, siramkan dulu dari ujung kaki naik ke lutut, naik sebelah kanan ke pinggang, naik. Saya nggak tahan gitu-gitu Pak Ustaz. Saya tersiksa kalau sikit-sikit. Terus dia supaya sekali aja langsung masuk saya kebak. Dulu di pesantren, kamar mandi tempat kami mandi tidak pakai satu-satu gini, panjang dan tak ada keran. Karena kalau setiap dipasang keran, pasang pagi sore rusak. Jadi lubang-lubang aja Pak, itu ditusuk pakai kayu, tarik langsung keluar air. Segar, sejuk. Saya penasaran, kok dingin betul lah air Pak ini. Suatu hari pas perpulangan santri, semua pulang, saya pulangnya siang. Naik saya ke atas, saya tengok rupanya lumutnya. Anak-anak kakak banyak di bawah. Patutlah dingin. Yang kulitnya tak tahan, gatal.
Alhamdulillah, saya selama di pesantren tak ada kena penyakit gatal-gatal. Saya heran, kawan saya kena gatal, kena bisul, saya tidak. Kena kurap, saya kulit, saya tidak. Belakangan baru saya tahu waktu diperiksa dokter, Ustaz Somad, darah Ustaz beda sama orang lain. Orang lain darahnya O, Ustaz darahnya AB. Bangga saya. Darah Ustaz ini darah paling kuat Ustaz. AB ini susah kena penyakit gatal-gatal. Masya Allah, tapi Ustaz ini darah paling mahal. Saya bangga lagi. Sudah darah kuat paling mahal. Terus kalau kecelakaan susah donor cepat nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenangan di pesantren tentang bangun pagi itu luar biasa. Tapi dulu satu kamar 20 orang. 20, macam ikan sarden. Enggak pakai tempat tidur. Kasur panjang disusun. Oh, 10 di sini, 10 di sini. Bangun pagi masuk mudabir. Tiba-tiba kami pulang sholat, ada kawan saya satu masih tidur juga. Kami sudah bangun dari masjid, tengok dia tidur. Loh, kok bisa nggak sholat ke masjid? Kan tadi datang, waktu itu ada namanya dari Al-Azhar yang ditugaskan di pesantren, Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, hidungnya mancung, pakai jubah besar, bangun dia pagi, di bawahnya batang sapu, dipukulnya. Dia tidak pernah mukul santri, dipukulnya dia lemari. Selalu jamaah. Kawan saya ini saya tanya, kok kenapa bisa tidak? Pas dia mau mukul, selalu dia bilang, Syekh, anak junok. Oh, pandai kau bohong ya. Masih ingat ya kawan, masih ada saya. Jadi Ustaz juga. Jadi tak boleh sebut nama, jaga kode etik. Luar biasa kenang-kenangan di asrama. Makanya kemarin waktu saya diundang tabligh akbar ceramah di pesantren tempat saya belajar dulu. Maksud saya, habis ceramah ini saya mau jalan-jalan ke tempat asrama dulu, tak sanggup. Pas mau melangkah kaki ke pintu, tak jadilah, langsung aja pulang ke Medan. Kenapa? Karena nanti dilihat orang mandi. Baru mau melangkah aja udah menangis, terbayang kawan-kawan dulu, terbayang suasana sedih waktu jadi pulis. Jadi pulis, Masya Allah, nyuri rambutan. Kami jadi pulis jaga asrama, yang lain pergi sholat. Itu kalau habis mudik, hari sore Ahad itu kan kawan-kawan sedang hari raya kubro. Ada yang dapat bumbu pecah, lain dapat. Tapi tak semuanya baik, banyak juga awalnya pelit, bukhola. Mana yang paling pelit, itulah kita pengaruh kawan ini luar biasa. Saya sebetulnya orang baik, tapi pengaruh kawan-kawan ini, mat, itu lemari Sianu yang bukola itu kan. Ayo kita bongkar, ada rambutan. Jadi mau nggak mau, kalau kita nggak ikut nanti, mana kita ambil Allah. Mantap sufi dan. Ayo kalau nggak mau, mana bencong, makin emosi kita. Ayo kita ambil, ayo. Ini di akhirat nanti saya takut mikul rambutan. Ingat betul saya, dua yang tentu kami ambil, rambutan sama bumbu pecah. Maka di majelis ini saya memohon kepada seluruh kawan saya satu asrama dulu, yang pernah rambutannya kami ambil, bumbu pecahnya kami makan, tolonglah kalian izinkan. Saya yakin dan percaya mereka dimanapun berada menonton acara ini dan mereka memaafkan insyaallah. Amin. Amin benar. Semuanya menjadi kenangan. Ini pelajaran supaya kalian kalau jadi pulis nanti jangan kalian bawa kamu ke rumah. Ustaz ngomong ini kan tahu semua orang Pak Ustaz. Daripada nanti di akhirat memikul bumbu pecah, di akhirat membawa rambutan mencari mereka. Saya alhamdulillah kawan-kawan itu sudah saya cari semua di Facebook, saya cari nama-namanya, enter ketemu, saya kirim. Alhamdulillah. Dulu waktu kuliah bagi-bagi tugas. Mas, kau tugasnya masak. Aduh, jangan aku yang masak. Kau masak atau cuci tai kambing? Oke, aku masak. Jadi ada yang tugas mencuci hari raya kurban, ada yang tugas mencuci daging kambing, ada yang tugas potong-potong kambing. Raya kurban,
Kami dapat 1 kambing hadiah dari Raja Maroko. Potong, cuci. Letakkan wajan di atas kompor, ada tulisannya. Bok al-qidir. Masukkan minyak. Percikan air sampai kedengaran suaranya. Saya pernah juga jadi chef kalau masak. Nah, masukkan bawang goreng, masukkan bawang sampai layu dan menguning. Nah, sambil ngobrol-ngobrol cerita, tengok ikan. Masukkan air, masukkan daging, gongseng dengan buah kapulaga, buah-buah. Masukkan daging kambing, biarkan sampai warna memutih. Isi air. Begitu diisi air, ngapung bulat-bulat. Padahal tadi buah kapulaganya 15 biji. Kenapa lebih dari 15? Saya sendok tai kambing. Satu panci besar. Satu panci besar. Sebagian sudah disate, yang ini tugas saya masak. Satu panci besar. Saya sendiri di dapur itu. Ini bahaya. Kalau dikasih tahu ke kawan bahwa ini tai kambing, akan terbuang 1 panci besar. Disitulah saya perlu berijtihad. Akhirnya saya sendok tai kambing di situ. Saya buang. Saya masukkan ke tong sampah, lalu saya masaklah. Habis itu malam itu masak makan besar lah. Semua mereka nanya, siapa yang masak ini? Saya bilang, pucat. Siapa yang masak? Saya bilang, saya yang masak. Kenapa Pak? Saya sesendok pun tak ada saya masak. Apa yang saya pegang itu? Semua makan. Anak S3 makan, anak S2 makan, orang KBRI, orang kedutaan makan. Di situ saya menengok wajah mereka terasa paling berdosa. Tapi alhamdulillah, kenangan-kenangan itu semua mereka sudah maafkan. Karena di grup WhatsApp ada grup alumni Maroko, saya ceritakan itu semua dan saya minta maaf. Saya cari momen 1 Syawal. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon kalian maafkan silap saya, salah saya dulu. Mereka semuanya komen macam-macam, kurang ajar komen. Ya Allah, tabarakallah. Betapa suatu kenangan itu menjadi indah pada masanya. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, yang hari ini mungkin menyakitkan, tapi nanti datang masanya. Dipukul patek batang sapu itu, oh sakit luar biasa. Aduh. Bunyi batang sapu itu bertemu dengan tulang. Sakit. Kalian sekarang enak. Sekarang mana ada main pukul-pukul lagi. Sekarang kalau dipukul langsung datang pembela, Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu bukan rotan bulu ayam, batang sapu kena. Tempelengnya bukan sekali, auto-ibas. Batanglah grup suami Iwan Fals dari Jakarta ke Medan. Oh, saking inginnya nonton, cabut. Semua yang ketangkap nonton band budul. Luar biasa. Saya nggak masuk waktu itu. Mau ikut tak bisa. Lompat pagar yang besar-besar aja, masih kecil. Artinya apa? Bahwa ikuti aturan. Kalaupun melawan, sedikit-sedikit boleh. Jangan, karena akan menjadi penyesalan. Kita di sini diajarkan disiplin. Bangun pagi, semuanya hidup pakai lonceng. Teng 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 teng. Bangun pagi. Teng 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 teng. Sarapan pagi. Makanya kadang saya cacing-cacing pun datang. Begitu bunyi, cacing bunyi deh. Tahu ya itu lonceng makan. Saking kan disiplinnya kita di pesantren, bukan cuma kita terkontrol, cacing kita pun ikut. Luar biasa. Jam tidurnya. Ini setelah bangun tidur, kasur disusun tinggi, 20 kasur. Tidak boleh memegang kasur sampai jam 10 malam. Dari mulai pagi bangun
siang, sore, petang, maghrib, isya. Jam 10 malam baru boleh kasur sih. Bilang. Jasus untuk kasur itu ada. Jam 5 sore mulai dari mana? Siapa yang megang kasur? Saya juga. Jam 4, jam 5 dekat-dekat saya kasih. Tulis. Masya Allah, tabarakallah. Tapi rupanya tidak bisa kita percaya seutuhnya sama kawan-kawan. Banyak mereka yang melanggar ayat Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalau sudah kebelet, kalau sudah tak ada lagi yang bisa ditulis, kita pun ditulisnya juga. Jam hampir jam 5. Jam 5 terakhir menyerahkan kertas ke Hizbul Lugha. Jam 4.50 dia masih kawan kita. Jam 4.55 masih kawan kita. Begitu jam 4.58 berubah jadi musuh kita. Tulisnya nama kita, dilaporkan. Maka saya nggak terlalu percaya kali sama kawan. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang. Musuh dalam selimut. Waspada. Tapi kawan pesantren baik-baik. Mereka menulis kita, dilaporkannya ke Qismul Amni, dilaporkannya ke Qismul Lugha, itu untuk supaya kita lancar bahasa Arab. Alhamdulillah, sejak saya masuk ke dalam Mahkamah Lugha, Mahkamatul Lugha Al-Arabiyah, sekali, seingat saya kelas 1 itu saya masuk Mahkamah Lugha cuma 3 kali. Habis itu saya nggak pernah masuk lagi. Jadi saya bahasa Arab terus, enggak, saya diam aja. Anak askut apa kata mana? Paling ngomong yang kita lancar-lancar aja lah. Pas makan, lagi jidat aja. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Kenangan-kenangan itu menjadi catatan tulisan. Kalau umur panjang badan sehat, akan saya tulis itu nanti. Kenangan di pondok pesantren. Kata pengantar, Ustaz Kiai Haji, Ustaz Kiai Husni Kamil. Buat kata pengantar. Habis. Pertama, baca, hafal, latihan mengungkapkannya dengan kata-kata dan tulisan. Yang kedua, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin bangun subuh, disiplin belajar. Tidak ada waktu yang kosong di pesantren. Bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, baca Quran. Habis baca Quran, sholat tahiyatul masjid. Habis itu tahiyatul masjid, baca Quran qabliyah. Habis itu sholat subuh. Tapi memang waktu dulu tempat kami makanannya itu kurang bergizi. Jadi banyak juga yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Sujud lah komentar. Beda dengan di Aceh. Di Aceh makanannya enak-enak. Karena orang Aceh kalau tak makan enak, memang enak. Subur-subur, tanamannya subur. Dekat laut makanan Banda Aceh enak. Beda sama kami dulu di gunung. Tahankanlah. Tahu tempe. Ada kabar gembira, menu berubah, apa itu kerupuk. Enak, makanannya enak, segar bugar. Nah ini disiplin ini luar biasa. Tapi ternyata 6 tahun di sini diajak disiplin, bangun disiplin. Nah ini luar biasa. Masuk pelajaran yang ketiga. Alah anak pesantren apa itu? Paling-paling jadi ustaz somad, ceramah sana, ceramah sini, badan kurus. Oh, jangan kau pikir kalau tamat pesantren cuma bisa ceramah. Kau bisa tamat pesantren terbang sejauh mata memandang. Kau bisa tamat pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan dari daerah Aceh. Siapa dia orang tamat pesantren bisa jadi anggota DPD? Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC. Berdiri dulu tuh, banyak yang terima. Satu-satunya orang yang bisa nyuruh beliau berdiri sejak jadi anggota DPD saya. Memperkenalkan kepada. Jadi bangkitkan semangat kalian. Jangan nanti ada di antara saya paham, tak semuanya mau jadi ustaz. Alah, absurd anak, wain maksud anak jemaat aja. Paling-paling akhir-akhiran jadi ustaz. Anak mau punya kantor, DPD.
DPD itu Masya Allah. Nengok kantornya aja ngecas ya. Lewat di Senayan. Itu kantor kawan kita, Masya Allah. Mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Semua dibayar. Dari mulai uang tunjangan listrik, uang tunjangan air, uang tunjangan komunikasi, tiket pesawat. Tiket pesawat bukan macam kita. Kita naik pesawat, di ujung kursi bangku tempel. Mereka duduk depan, business class. Tak berapa lama duduk datang pramugari. Bapak mau minum apa? Minum teh. Teh daun, teh pucuk apa teh batang? Teh daun. Panas apa dingin? Dingin. Dalam poci apa dalam gelas? Kau bawa aja lah. Baru duduk sebentar udah datang lagi. Bapak mau makan nasi apa? Terus tinggi lama-lama ya. Masya Allah, enak luar biasa. Baru duduk sebentar aja, udah datang dia membawakan sapu tangan berasap itu sapu tangan. Pak, sapu tangan. Nah, rupanya untuk gosok-gosok. Saya pertama kali, saya sangka apa? Cuma saya nggak nanya, kan sedang kita nanya. Masa kita LCM anaknya? Bawakannya sapu tangan. Sapu tangan. Saya pegang aja dulu, saya tengok orang lain. Makanya kalau ada apa-apa itu kita tengok orang dulu. Karena ada kawan saya begitu tengok dikunyahnya. Karena berasap tangannya roti. Kita tengok dulu. Saya waktu mau ke Mesir itu datang pramugari ngasih selimut. Ah, kata dia kasih selimut. Saya tengok kawan saya. Dimasukkannya ke tas. Kita masukkan juga. Tanya dia, ini untuk kita. Iya. Terus pakai sama tiket kita. Pas mau turun diumumkan kepada semua yang bawa selimut harap dilepaskan. Untung nggak tertangkap. Rupanya mencuri. Hati-hati juga sama kawan. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka poin yang ketiga, jangan sangka kalian tamat pesantren ini. Tamat pesantren saya nanti mau jadi apa Pak Ustaz? Bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran, hadis, disiplin waktu, berani bicara depan orang. Kalian akan menjadi apapun yang kalian mau. Ustaz Fadil Rahmi, LC, dari mana? Al-Azhar Mesir. Tamat pesantren, bisa jadi anggota DPD, bisa ke Mesir. Saya kalau ke Mesir biasa Pak Ustaz, depannya orang tamat pesantren ke Mesir. Tamat pesantren, S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Itu kan hayalan-hayalan Ustaz aja itu. Karena nggak bisa dapat visa ke Barat. S1 ke Mesir, S2 ke Jerman, S3 ke Australia. Ada orang yang hadir pagi ini. Siapa namanya? Haji Riza LC MA PhD. LC Lisans, MA Master of Art, PhD Doctor of Philosophy. Hadir bersama kita. Tolong berdiri dulu Ustaz. Duduk dulu. Jangan lama. Soalnya kalau mereka lama berdiri, mereka jauh lebih terkenal nanti dari saya. Kan hari ini saya bintangnya. Saya takut juga ada saingan-saingannya siapa. LC Al-Azhar, bahasa Arab jangan tanya. Quran 8 juz di kepala. Tahun 1 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Dan masih ada lagi kita tidak Allah. LC, habis itu dilanjutkannya MA ke Jerman. Jerman guys. Kalian Jerman. Habis itu langsung ke Australia. Yang makhluk berkantong itu biasa. Luar biasa. Kanguru. Kanguru itu asalnya Jawa Barat. Asli namanya kanguru. Masya Allah. Kita ke Australia. Sekarang menjadi seorang peneliti internasional. Dia nggak lokal nggak main. Luar negeri. Tapi karena beliau tahu saya datang ke kampung halaman beliau ke Aceh, beliau pun langsung terbang. Gak ada naik angkot. Suatu pesawat aja.
Saya naik pesawat dulu waktu mau ke Mesir sama beliau, satu pesawat, ingat betul nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Berangkatlah kami dari Jakarta. Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu Pak Ustaz? Itulah tiket paling murah. Artinya apa? Kalian bisa jadi apapun. Transitlah kami di Hotel Alia di ibu kota Jordan, namanya Amman. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Al-Mamlakah karena dia sistem kerajaan. Al-Urduniyah tulisannya Urdun, tulis latinnya Jordan. Memang orang barat ini merubah-rubah aja. Urdun jadi Jordan, Misra jadi Egypt. Munafik lagi, tak sesuai sama kenyataan. Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah karena rajanya keturunan dari Bani Hashim. Al-Hashimiyah Al-Arabiyah karena dia masuk negara Arab. Transitlah kami di Hotel Alia. Masya Allah, masuklah ke dalam kamar mandi hotel. Begitu dihidupkan mandi, rupanya air panas. Pagi sarapan, pakai jaket, pakai jas, pakai blooper, pakai jaket kulit, pakai topi, macam film-film Al Pacino. Mau sarapan pagi, tengok di meja makan, roti, keju, tak ada lontong sayur. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kalian dalami saja bahasa Arab, bahasa Inggris, kemanapun kalian pergi, insya Allah. Memang yang pertama kesan ketika kita sudah belajar bahasa Arab ini, yang sulit itu bukan ngapal kosakatanya, yang sulit bukan ngomongnya. Bagi saya pribadi yang sulit adalah maharatus sima'ah, listening, mendengar itu yang sulit. Pertama kali waktu naik pesawat Jordan itu, saya dengar Saidati macam kumur-kumur. Yang bisa saya pahami waktu itu di pesawat itu, Assalamualaikum sama syukran. 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 Nah, jadi latihan. Tapi zaman kami dulu susah. Mau dengar orang ngomong Arab itu payah. Tapi adik-adik sekarang mau ngomong dengar orang ngomong Arab, tinggal buka saja. Buka, tulis. Buka YouTube. Yang tulis Abdul Somad. Buka YouTube, cari di situ ceramah-ceramah agama Arab, maka insya Allah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Sukanya ceramah siapa? Sukanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Langsung dengar ceramahnya, langsung dengarkan bagaimana beliau berceramah. Iklan pula. Langsung dengarkan, langsung dengarkan ceramah. Insya Allah lewatkan iklan, dengarkan ceramah, dengarkan baik-baik apa kata dia. Itulah yang membuat kita menjadi paham bagaimana mendengarkan bahasa Arab. Latihan. وإنما تتكلم عن الإنس والجن. خلق الإنسان من صلصال إيه وخلق الجنة وبعدين سنفرغ لكم أيها إيه. Tapi campur-campur bahasa Mesir. Itu artinya malah. Malah. Kita belajar di sini kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif hal. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif hal. Rupanya jamaah haji yang datang ini dari Medan. Kaif hal, qalu halak ya Allah maksudnya. Kaifa haluka. Sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kalau perempuan, kaif halik. Sampai ke Mesir, izayah. Sampai ke Maroko, labas aneh. Sampai ke Irak, Shlona. Kepala, Izaya, labas aneh, Shlona. Mada, bahasa Arabnya. Mada, Arab Saudi, Sampai ke Mesir, Masya Allah. Mada turidu, sampai ke Saudi Arabia, اشتباه. ماذا تريد؟ سعودي عربية اشتباه. كمصر عايز ايه؟ Maroko, شنو بغيتي؟ Tapi itu sebentar aja. Bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa pasaran itu sebulan 2 bulan dapat insya Allah. Yang sulit itu adalah
ketika kita memahami nahu. Nahu orang Arab sendiri pun kadang tak paham nahu. Doroba itu sebab itu maka nahu sorobnya harus dipahami. Itu tadi yang lewat itu siapa itu? Itu yang lewat itu guru nahu Pak Ustaz. Masa guru nahu nggak sopan? Guru nahu kok pakai guru nahu pakai baju itu terbuka di belakang. Dari itulah maka saya tahu dia guru nahu. Kenapa? Wa alamatu rafihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu nasbihi. Artinya apa? Pahami nahu, pahami sorab, pahami balarah, pahami sastra Arab, maka kemanapun kau pergi dari Yaman sampai kemanapun, mereka ngomong pakai bahasa Amiyah, jangan ladeni, pakai saja bahasa Fusha, insya Allah. Tapi kami nggak tamat pesantren bagi bapak ibu wali masyarakat yang nggak tamat pesantren, pakai saja bahasa itu. Mana tahu nanti pergi umroh nyasar nggak dapat jalan, ditanya nanya sama polisi, ya ayyuhal polsek, paham dia, ya ayyuhal, dia nanya istimewa, mana turidu ihdinas siratal, tunjukkan saya jalan ke hotel, ihdinas siratal hotel. Mereka paham. Kalau kita tidak bisa bahasa Amiyah, kuasai bahasa Fusha. Saya punya kawan dulu, saya selalu banyak nanya apa ringkasan, nanya ini. Lama-lama dia marah, risih. Apa ini Soman? Banyak nanya. Saya pakai bahasa Quran. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jamaah umroh nyasar nggak dapat tempat. Balik ditanya sama lantai berapa, ada urkan kata dia. Salasa rakaat. Ini mau bilang lantai 3. Lantai 4 arba'a rakaat. Yang susah kalau lantai 8. Lantai 8 al-maghrib, al-isya wal subuh. Artinya apa? Kuasai bahasa Fusha, kuasai nahu, kuasai sorab. Masalah Amiyah ini nyusul, gak usah pusing dengan bahasa Amiyah. Kuasai maharatul sima'ah, kuasai maharatul kitabah, menulis, bicara. Makanya nanti kalau ada muhadasah, kita kan muhadasah dulu habis subuh. Muhadasah, subuh ini gak ada baca Quran. Muhadasah, kaifa haluka? Ana bi khairin walhamdulillah. Aina taskunu? Anta kan arif ana askun aina. Anta pun abukan. Tak apa-apa. Itu untuk membiasakan lidah. Karena hebat pun baca kitab kuning kalau tidak dibiasakan. Al-lughatu bil mumarasah. Bahasa ini dengan mumarasah, practice language, dengan latihan. Nanti setelah kalian mempraktekannya, ringan saja bahasa itu. Masalah campur-campur sedikit, tak apa-apa. Nah, ini semua kebaikan kita. Yang pertama, belajar mengungkapkan dengan muhadarah dan kitabah. Yang kedua, disiplin on time, waktu bangun pagi, masuk kelas sarapan. Kok udah tiba-tiba ingat sarapan? Ini nampak itu. Yang ketiga, apalagi kalau bukan berbahasa, al-lughah tajul ma'na. Seorang raja baru diakui raja kalau ada mahkota crown di atas kepalanya. Kalau tidak ada mahkota maka dia bukan raja. Siapa itu santri? Al-lughah tajul ma'na. Al-lughah al-arabiyah wal-lughah al-injiliziyah wal-lughat al-ukhra. Lalu sebab itu saya paling suka bahasa. Saya termasuk orang yang suka bahasa. Bahasa-bahasa, jumpa sama kawan dari mana saya tanya. Kalau ini apa bahasanya? Oh, kalau di Jawa Barat kumaha tuh dawah. Kalau di Medan biado. Kalau Minangkabau ba'akaba. Kalau Aceh kuhaba. Kalau Sulawesi agak kareba. Katanya. Kalau bahasa Arab kaifa halu. Nah, itu suka singkat-singkat. Tapi kadang memang kemampuan kita tidak bisa banyak bahasa. Beda dengan itu orang yang hebat. Delegasi yang diutus Republik Indonesia untuk bernegosiasi sehingga kita bisa merdeka. Di antara yang hebat berbahasa itu adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu Masya Allah sampai di PBB United Nations
bisa dia memperjuangkan. Bagaimana Haji Agus Salim bisa memperjuangkan kalau bukan dengan kehebatan bahasa? Haji Agus Salim itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda cair di kepalanya, luar biasa. Ketika orang mengejek dia, Haji Agus Salim itu kan berjenggot waktu dia berdiri, lalu kemudian orang mengejek dia, orang Belanda itu ngejek dia. Kata mereka, kata Haji Agus Salim, alhamdulillah, kata Haji Agus Salim, saya ternyata tidak hanya paham bahasa manusia, bahasa kambing pun bisa juga. Halus lembut tapi menikam ke hati mereka. Oleh sebab itu, masya Allah, tabarakallah, ini akan lahir para Pak Ustaz, apa iya ada Taman Gontor ini yang bisa menjadi diplomat, yang bisa menjadi, oh iya, menjadi delegasi, menjadi negosiator, menjadi diplomat. Itu dia Taman Gontor yang pernah menjadi duta besar, bahkan pernah menjadi menteri luar negeri. Siapa namanya Ustaz? Muhammad Fakhir. Oh, Muhammad Fakhir, kebanggaan luar biasa. Jadi kalau bercerita alumni pesantren bisa ke barat, alumni pesantren bisa menjadi anggota DPD, alumni pesantren bisa menjadi duta besar, maka jangan pernah cemas. Yang penting bekali saja diri. Nanti insya Allah akan ada reuni akbar alumni Gontor 10 tahun 2040. Siapa penceramah? Abdul Somad Kecil. Oh, mereka-mereka ini ya udah meninggal. Saya masih hidup. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa? Berkumpullah semua. Pas kita sedang ceramah-ceramah, tiba-tiba datang helikopter. Siapa itu pakai? Itu alumni Gontor 10. Itu dia naik helikopter. Iya, punya dia. Tidak sewa. Tapi sewa helikopter 1 jam berapa? 100 juta, mahal. Kenapa dia punya duit? Ustaz Somad, pohon-pohon kaal sawit, pohon-pohon kelapa itu semuanya itu punya dia di bawah. Masya Allah, petani sukses, petani berdasi. Artinya apa? Tidak semuanya jadi anggota legislatif, parlemen, kepala daerah, polisi, tentara, tapi semuanya bisa berkarya sesuai dengan cita-cita keinginan masing-masing. Jangan paksakan diri pada yang Anda tidak suka. Geluti yang kita suka, yang kita bisa. Jangan paksakan pada yang tidak suka. Kalau suka berbicara depan orang banyak, jadi motivator, jadi ustaz. Saya kalau depan orang banyak menggigil, Pak Ustaz tak tahan. Tapi saya sukanya di depan komputer. Jadi programmer, sekolah ke Jepang. Jadi programmer. Bagaimana mencari hadis bisa begitu mudah kalau tidak dengan programmer yang handal. Dulu membuka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Al-Hakim. Dibuka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini. Enggak ketemu hadis. TBC. Kena debunya. Hari ini tinggal buka laptop, buka program, tulis sab'atun yuzilluhumullah, enter, langsung keluar. Siapa yang membuat itu? Programmer. Fakultas Sains Teknologi, tapi dia juga alumni pondok pesantren. Maka jangan pernah cemas. Jadi pondok pesantren, santri-santri kok bisa jadi apapun. Kunci suksesnya bekerja keras, berpikir keras, bersabar keras, berdoa keras. Ustaz dapat dari mana? Itu ada tulisan. Jangan pernah berharap mendapatkan kesuksesan hanya menampung tangan di bawah. Tanya mereka yang bisa ke Jerman, bisa ke Australia, bekerja keras. Tanya mereka yang bisa jadi anggota DPD, berpikir keras. Tanya mereka orang-orang sukses, bersabar keras dan berdoa keras. Berdoa keras itu bukan doanya buat ya Allah, doa pengaruh. Berdoa keras bangun tengah malam bersimpu sujud keras banget. Ya Allah. Itulah. Masya Allah, ternyata kalau ngomong di depan orang yang hati-hatinya tulus itu tak terasa waktu berlalu 1 jam. Kata Ustaz aja, kami udah lama lagi ya. Mudah-mudahan pertemuan kita jam 7 sudah. Pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan barokah insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ada di antara adik-adikku nanti panjang umur, murah rezeki, menjadi orang yang sukses. Mati abang kalian Abdul Somad, pahalanya tetap mengalir karena yang hari ini disampaikan termasuk dalam kategori ilmun yuntafa'u. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan.
kita manfaatkan momen berkumpul dengan orang-orang baik ini, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din. Dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'allimna ta'wil. Ajarkan kami memahami teks-teks agama, tafsir, hadis, fikih. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman seperti yang kau berikan kepada para nabi, rasul dan wali-walimu ya Allah. Allahumma shrah sudurana, lapangkan dada kami. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan bagi kami, jadikan dia berguna untuk bangsa, agama, saudara-saudara kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina wa tullabana wa tullabat wa tullabatina minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan santriwan-santriwati kami termasuk orang-orang yang bermujahadah, berjihad menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah mewaffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan taufik dan ridhamu dalam hati mereka sehingga mereka beramal dengan amal yang kau dan kau sukai ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan min kulli makan. Jadikan negeri Aceh, Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal berkah supaya bisa kami berinfak, berwakaf, membangun pondok pesantren, mengirim anak-anak ke Timur Tengah, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami semua ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abdul Somad Qasim A yang telah memberikan nasihatnya.